Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Saya berasal dari Institut Agama Islam Negeri Jember. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Syariah 4 dengan NIM E2019-2159. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk menjelaskan makalah yang sudah saya buat, yaitu teori tabungan dan investasi dalam ekonomi Islam yang telah ditugaskan oleh dosen saya yang bernama Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI selaku dosen pengampu ekonomi makro Islam. Nah, untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang tabungan dalam ekonomi Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang tabungan. Di dalam tabungan ini mencakup tentang pengertian tabungan, motif menabung, tabungan dalam Islam, cara menabung yang baik, dan metode menabung. Yang pertama adalah pengertian menabung. Menabung di sini dapat diartikan dengan menyimpan harta benda yang dapat dikatakan harta bendanya adalah uang secara individu atau melalui bank yang dapat digunakan atau dapat diambil apabila ada hal mendesak. Tabungan ini tidak memiliki resiko karena tabungan ini tidak mengalami perputaran ekonomi atau uang yang disimpan diam tanpa ada perputaran sama sekali. Biasanya apabila ditabung dalam bank itu dapat diambil sewaktu-waktu atau dapat diambil pada waktu tertentu yang disebut dengan deposito. Yang kedua adalah motif menabung. Motif menabung di sini biasanya seseorang menabung untuk disimpan pada hari tua atau masa pensiun yang dipergunakan untuk kesejahteraan anak atau cucu, atau biasanya digunakan untuk berjaga-jaga di saat ada hal-hal yang mendesak pada waktu yang akan mendatang. Yang selanjutnya adalah tabungan dalam Islam. Beberapa ulama mengatakan tabungan ini tidak wajib tetapi dianjurkan. Tabungan di sini dalam Islam juga dapat diartikan dengan cara atau perilaku kita untuk menghindari sifat boros atau menganjurkan untuk hidup sederhana, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci atau mencela orang-orang yang boros. Nah, penjelasan tersebut ada pada salah satu surah, yaitu surat Al-Isra ayat 29 yang memiliki bunyi, "Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu menghulurkan sungguh pemurah, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal." Yang selanjutnya adalah cara menabung yang baik. Cara menabung yang baik yang pertama adalah belanjakan sisa, bukan tabungan sisa. Nah, jadi kita memprioritaskan tabungan dahulu sebelum melakukan pembelanjaan. Yang kedua adalah belanjakan kebutuhan, bukan keinginan. Yang ketiga, jangan besar pasak daripada tiang. Yang selanjutnya adalah hindari hutang. Penjelasan selanjutnya adalah manfaat menabung. Nah, manfaat menabung ini sebenarnya memiliki banyak arti. Tapi di sini saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama adalah menabung menghindari dari boros dan mengajarkan untuk hidup sederhana. Yang kedua adalah menabung membantu kita untuk hemat. Yang ketiga adalah menabung membantu kita memiliki cadangan uang atau harta yang dapat digunakan pada
waktu yang akan mendatang. Jadinya nanti apabila kita di waktu mendatang ada kebutuhan yang mendesak, kita tidak bingung atau tidak perlu berhutang pada orang lain. Yang selanjutnya adalah dua metode menabung. Dua metode menabung ini adalah yang pertama secara individu atau ditabung sendiri di dalam rumah. Yang kedua adalah melalui bank yang dapat diambil secara berkala atau waktu tertentu yang disebut dengan deposito, atau yang biasa yang dapat diambil secara sewaktu-waktu. Yang kedua adalah investasi. Investasi di sini dapat diartikan dengan upaya atau kegiatan seseorang menanamkan modal pada suatu perusahaan atau pada suatu barang yang tidak bergerak. Contohnya properti atau emas. Nah, investasi ini memiliki resiko dari rendah sampai tinggi. Penjelasannya, semakin tinggi modal yang dikeluarkan, maka semakin tinggi juga resikonya. Begitupun sebaliknya, berlaku juga pada pengertian dari keuntungannya. Semakin tinggi modal yang dikeluarkan, maka semakin tinggi juga kesempatan untuk untung. Investasi ini memiliki dua tipe, yaitu aset keuangan, yaitu saham atau suku bunga. Yang kedua adalah aset real tidak bergerak atau tetap. Seperti penjelasan barusan, aset real tidak bergerak atau tetap ini adalah properti seperti rumah, tanah, bangunan, dan emas. Yang kemudian adalah alasan dan cara melakukan investasi. Yang pertama adalah menurut jangka waktu. Secara jangka waktu ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu direct investment atau penanaman modal langsung. Yang kedua adalah indirect investment atau penanaman modal tidak langsung. Yang kedua adalah menurut sektor. Menurut sektor ini dibagi menjadi dua, yaitu real atau aset fisik seperti ada barangnya, kita kelihatan barangnya itu seperti apa. Ya contohnya seperti tadi, yaitu properti dan emas. Yang kedua adalah non-real atau aset non-fisik seperti saham atau reksadana. Yang selanjutnya adalah menurut resiko. Tadi sudah dijelaskan bahwa investasi memiliki resiko rendah sampai tinggi. Nah, di sini dijelaskan investasi berisiko rendah apabila modal yang ditanamkan cenderung rendah, dan berisiko tinggi apabila modal yang dikeluarkan juga tinggi. Yang kemudian penjelasan kemudian adalah dua cara invest. Yang pertama adalah invest secara langsung. Invest secara langsung ini kita langsung mengaplikasikan investasi atau langsung membeli produk keuangan secara langsung tanpa perantara. Biasanya dapat dibeli pada pasar modal atau di pasar turunan dari thrift market. Yang kedua adalah invest tidak langsung. Invest tidak langsung ini menggunakan perantara atau orang ketiga antara perusahaan dan penanam modal. Biasanya invest ini terjadi pada reksadana melalui perusahaan sekuritas sebagai manajer invest. Penjelasan selanjutnya adalah investasi dalam ekonomi. Investasi dalam ekonomi Islam harus memenuhi syarat dan harus sesuai dengan aturan yang ada pada agama Islam, yang ada pada Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, agar nantinya investasi yang sedang kita lakukan mendapat berkah di dunia dan di akhirat. Ahmad Ghazali menguraikan alasan penting untuk kita berinvestasi. Yang pertama adalah
karena pertumbuhan aset atau kenaikan penghasilan tidak seimbang dengan perkembangan keluarga, termasuk jumlah anak yang harus dibiayai pendidikannya. Maksudnya di sini adalah kita tidak tahu pertumbuhan aset atau kenaikan penghasilan. Biasanya aset atau properti semakin tahun semakin tinggi, sedangkan kita juga tidak tahu di waktu mendatang kita akan mengalami kebutuhan mendesak seperti apa. Jadi nantinya apabila kebutuhan mendesak itu datang, kita dapat menjual investasi kita yang nilainya sudah tinggi. Yang kedua adalah karena nilai aset kita akan tergerus inflasi, penurunan nilai mata uang yang ditandai dengan kenaikan harga barang dan kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga adalah investasi ini bisa digunakan untuk jaminan di hari tua kita. Nah, nanti jadinya kalau sudah tua, nanti kita sudah tidak bingung mendapat uang dari mana dan tidak merepotkan orang lain. Yang terakhir adalah untuk harta peninggalan anak atau cucu agar sejahtera saat kita meninggal. Nah, umumnya investasi ini bisa diwariskan dan bisa ditinggalkan untuk anak atau cucu. Yang selanjutnya adalah perbedaan tabungan dan investasi. Yang pertama, dari sisi keuntungan. Dari sisi keuntungan, tabungan sendiri cenderung tidak memiliki keuntungan karena pada penjelasan pertama, tabungan ini tidak bergerak atau tidak mengalami perputaran ekonomi. Sedangkan investasi akan mengalami keuntungan sesuai dengan jumlah modal yang dikeluarkan karena mengalami perputaran ekonomi atau uangnya bergerak. Yang kedua, dari segi resiko. Dari segi resiko, tabungan ini tidak memiliki keuntungan karena bersifat tetap atau bersifat diam. Sedangkan dari sisi resiko, investasi memiliki resiko antara rendah sampai tinggi. Contohnya seperti saham dan harga emas. Yang ketiga adalah jangka waktu pengambilan atau jangka waktu keuntungan. Dalam tabungan, apabila bukan deposit, bisa diambil kapan saja. Kan kalau jika deposit itu harus dengan jangka waktu tertentu, tetapi tetap saja itu tidak memiliki keuntungan kecuali bunga yang dapat membuat inflasi. Sedangkan investasi cenderung membutuhkan waktu untuk diambil karena apabila langsung diambil atau langsung dipergunakan, maka harga investasi tersebut bisa anjlok atau bisa turun. Biasanya dapat kita ambil contoh seperti berikut adalah pemaparan dari makalah saya yang berjudul Teori Tabungan dan Investasi dalam Ekonomi Islam. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.